Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kapuslu Pertanian, kemudian juga seluruh Direktur Wilayah BRMP di seluruh Provinsi Indonesia, para KLC, Katimke Penyuluh Pertanian, serta seluruh penyuluh di Indonesia yang kami banggakan. Terima kasih atas undangannya Pak Kapus pada apel pagi bersama dengan penyuluh pagi ini. Dan ini adalah menindaklanjuti sebetulnya yang telah dilaksanakan sosialisasi awal IBAMPER di hari Jumat lalu oleh Bapak Sekjen. Dan hari ini kita akan melakukan sosialisasi lanjutan. Dan mungkin izin Pak Kapus, para direktur wilayah, ini kita akan melakukan sosialisasi tidak hanya di pagi ini gitu ya, tapi ini kita akan terus melakukan sosialisasi secara bertahap. Nanti hari ini kita lakukan keseluruhan, kemudian nanti di dalam minggu ini kita juga akan melakukan series sosialisasi mungkin kita akan bagi per wilayah untuk teman-teman dapat melakukan TOT kepada rekan-rekan penyuluh dan juga rekan-rekan di direktur wilayah di BRMP untuk mempermudah dan mempercepat pemahaman terkait dengan IBAMPER ini. Jadi izin nanti mungkin saya akan menyampaikan kembali yang terkait dengan pedoman umum bantuan pemerintah. Nanti mungkin setelah itu kami akan secara cepat karena ini sudah beberapa kali disosialisasikan. Nanti mungkin yang utamanya adalah yang terkait dengan aplikasi IBAMPER-nya. Di sini sudah hadir juga nanti dari Pusdatin untuk dapat menyampaikan, dan nanti kita akan tambahkan jika ada hal-hal yang masih belum jelas. Mungkin saya izin saya scan dulu Bapak dan Ibu. Oke. Baik, Bapak dan Ibu semua, untuk bantuan pemerintah seperti kita ketahui, dengan adanya Permentan Nomor 2 2026, maka tata kelola bantuan pemerintah ini ada mengalami perubahan dan penyempurnaan regulasi dengan menyesuaikan perkembangan hukum dan juga kebutuhan organisasi. Nah, ini kita harapkan dengan Permentan baru ini kita dapat meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan transparansi dari bantuan pemerintah yang dikelola oleh Kementerian Pertanian. Utamanya Bapak dan Ibu, Permentan 02 2026 ini juga mengakomodir perubahan organisasi dari peningkatan eselon ranking eselon 2 dari BRMP dan juga pemindahan dari penyuluh dari daerah ke pusat, sehingga kita ingin juga mengoptimalkan peran dan fungsi dari penyuluh dan BRMP. Bapak dan Ibu, untuk bentuk dan jenis bantuan pemerintahnya sebetulnya ini kita tidak ada perubahan dari Permentan yang lama. Itu bentuk penyaluran masih dalam bentuk penyaluran bentuk uang, barang dan jasa. Kemudian peruntukannya itu juga berupa peruntukan pemberian penghargaan, bantuan operasional, bantuan sarana prasarana, rehabilitasi dan bangunan, serta bantuan lainnya. Nah, mungkin di sini adalah di tata kelola ini yang terjadi perubahan, di mana di Permentan sebelumnya penyaluran BAMPEM, usulan bantuan pemerintah itu hanya berasal dari dinas. Nah, maka untuk usulan BAMPER di Permentan Nomor 2 2026 itu kita istilahnya menggunakan jalur 2 track gitu ya. Satu track utama itu adalah pengusulan dilakukan oleh penyuluh pertanian, kemudian yang disampaikan ke BRMP provinsi, dan kemudian yang kedua itu adalah usulan dari Pemda Kabupaten, kemudian ke Pemda provinsi, dan kemudian disampaikan ke BRMP provinsi. Sehingga seluruh usulan yang akan masuk kepada eselon 1 Kementerian Pertanian itu adalah seluruhnya berasal dari BRMP provinsi yang telah melakukan verifikasi lanjutan dan kemudian juga memastikan kelengkapan dokumen yang diperlukan. Nah, nanti kami harapkan para penyuluh
dan BKMP itu juga tetap melakukan fungsi koordinasi dengan dinas baik di kabupaten maupun di provinsi untuk juga menghindari duplikasi usulan sehingga nanti usulan-usulan yang masuk di BKMP provinsi itu kita betul-betul juga sudah tersaring gitu ya. Jadi di awal ini kami harapkan rekan-rekan penyuluh tetap melakukan koordinasi dengan mitra atau partnernya di pemerintah daerah, kabupaten, kota. Kemudian Bapak dan Ibu, satu hal yang baru lagi adalah ini kita mengembangkan aplikasi e-Bumper yang merupakan perbaikan dari proposal sebelumnya. Ini kita menggabungkan antara data simultan sebagai data utama calon petani, kemudian juga kita melakukan perekaman digital footprint mulai dari pengusulan sampai dengan pelaporan. Nah, sehingga kita harapkan nanti tidak ada lagi proposal manual yang tercecer. Ini semua sudah masuk ke dalam aplikasi. Nah, nanti juga penerima bantuan itu kita bisa lihat seluruhnya di e-Bumper yang baik yang sudah terdapat di simultan maupun nanti yang belum terdaftar di simultan itu tetap wajib didaftarkan ke e-Bumper. Kemudian Bapak dan Ibu, ini adalah mekanisme tata kelola mulai dari pengusulan, identifikasi, input oleh penyuluh dan dinas, kemudian nanti ada verifikasi, validasi oleh dinas provinsi dan juga oleh BKMP provinsi, kemudian nanti ada penetapan di eselon 1 oleh KPK PPK dan kemudian dilanjutkan dengan penyaluran dan pelaporan transfer dan BAST dari bantuan pemerintah tersebut. Dan siapa yang berhak mengusulkan di kriteria CPCL di pasal 9 yang berhak mengusulkan untuk bantuan pemerintah itu yang pertama adalah kelompok tani atau Poktan, kemudian gabungan kelompok tani atau Gapoktan, kemudian kelembagaan ekonomi petani atau KEP, dan ini semua yang sudah masuk di dalam simultan. Kemudian ada juga penerima bantuan lainnya. Nah, ini wajib nanti didaftarkan ke dalam e-Bumper oleh penyuluh pertanian. Nah, nanti dari usulan baru yang masuk melalui e-Bumper, ini kami harapkan ini nanti akan juga terlink dan masuk ke dalam simultan gitu. Jadi nanti yang belum terdaftar itu akan masuk dan diusulkan juga masuk ke dalam pendaftaran di simultan. Ini adalah tahap pertama yaitu tahap pertama yaitu identifikasi dan pengusulan data di mana penyuluh melakukan identifikasi dan usulan CPCL yang kemudian dimasukkan atau didaftarkan ke dalam simultan. Kemudian dinas itu juga melakukan identifikasi dan usulan CPCL dan berdasarkan data yang ada di simultan. Jadi nanti untuk identifikasi dan pengusulan tadi 2 track, satu dari penyuluh, input nanti yang masuk dari penyuluh, kemudian satu adalah masuk dari dinas kabupaten. Kemudian nanti di tahap kedua yaitu melengkapi dokumen kriteria. Nah, ini nanti para penyuluh kami harapkan dapat membaca juknis yang telah diterbitkan oleh masing-masing eselon 1. Nanti juknis ini juga akan diupload di e-Bumper Bapak dan Ibu, ada data dukung tersebut mulai dari juknis masing-masing eselon 1, kemudian format usulan dan format STPJM gitu ya yang diminta oleh masing-masing eselon 1. Nah, ini nanti mohon dapat dibaca dan dicermati dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi. Kami di Biro Pencanaan dan seluruh eselon 1 sudah mencoba untuk mensimplifikasi dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, nanti sambil terus berjalan, kami juga akan terus koordinasi dengan BPK dan dengan KPK bagaimana untuk kita bisa dapat terus menyederhanakan dokumen-dokumen usulan ini. Nah, nanti
para penyuluh ini kami harapkan untuk menyiapkan usulan berupa kegiatan yang diusulkan, volumenya berapa, kemudian data dukung yang diperlukan apa. Nanti data dukung ini bisa berupa di dalam sistem itu pertanyaan dan jawaban antara ya atau tidak, namun ada juga memang dokumen yang perlu di-download dan kemudian di-upload kembali. Nah, sama halnya dengan dinas juga menyiapkan usulan yaitu kegiatan volume dan data dukung. Nah, kemudian nanti di BKMP itu melengkapi format usulan CPCL sesuai dengan kriteria dari eselon 1. Di tahap akhir Bapak dan Ibu itu adalah verifikasi dan akhir dan penerbitan SPTJM oleh kepala BKMP provinsi atau para direktur wilayah. Untuk usulan penyuluh nanti BRMP membuat SPTJM, kemudian nanti dari usulan dinas dinas kita minta membuat juga STPJM dari dinas, kemudian BRMP melakukan verifikasi dan STPJM dengan dasar SPTJM yang dari dinas. BRMP ini nanti akan bertindak sebagai verifikator akhir sebelum penetapan SK usulan dari CPCL. Dan untuk fleksibilitas perubahan CPCL ini juga diakomodir di pasal 14 kondisi tertentu, yaitu ada misalnya bencana alam, perubahan kebijakan atau usulan masyarakat gitu ya dan perubahan ini nanti harus diajukan resmi juga dengan justifikasi melalui IBAMPER. Setelah itu nanti penetapan CPCA dan penerima manfaat. Nah, ini nanti dari eselon 1 di mana penetapan CPCL yang lolos seleksi itu dilakukan melalui keputusan Dirjen Kepala Badan selaku KPA. Kemudian nanti SKPPK itu adalah mengesahkan penetapan penerima spesifik setelah DIPA berlaku efektif. Kemudian di dalam IBAMPEK ini juga akan satu sistem sampai dengan pelaporannya sampai dengan nanti BAST-nya gitu ya. Namun memang pada IBAMPER di tahap awal ini kami baru menyelesaikan pengembangan untuk inputan usulan CPCL sampai dengan nanti penilaian oleh BRMP. Nah, selanjutnya kita akan mengembangkan dalam satu bulan ini adalah kelengkapan untuk nanti laporan pertanggungjawaban termasuk nanti untuk BAST bantuan pemerintah tersebut. Jadi nanti di dalam satu sistem ini menjadi satu kesatuan mulai nanti pengusulan sampai dengan pertanggungjawaban BAST dari bantuan pemerintah tersebut. Nah, kemudian untuk petunjuk teknis tadi kami sampaikan bahwa petunjuk teknis dari masing-masing eselon 1 ini kita akan upload nanti di dalam sistem supaya memberikan gambaran kepada rekan-rekan penyuluh, para direktur wilayah seluruhnya kriteria terkait dengan bantuan yang diberikan oleh masing-masing eselon 1, kemudian juga dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, nanti Bapak dan Ibu kami akan juga meminta kepada seluruh eselon 1 untuk melakukan sosialisasi terkait dengan petunjuk teknis dari masing-masing eselon 1 supaya bisa memberikan gambaran yang lebih detail lagi kepada Bapak Ibu semua. Kemudian ini adalah terkait dengan pembinaan, pengendalian, pengawasan untuk bantuan pemerintah di mana pembinaan dilakukan oleh Dirjen Kepala Badan, kemudian pengendalian oleh KPA dan PPK melalui sistem pengendalian internal pemerintah, dan kemudian pengawasan juga dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah dan BPK sesuai dengan peraturan. Bapak dan Ibu, di dalam pedoman BAMPEM itu ada pasal peralihan dan transisi di mana untuk usulan CPCL yang telah diusulkan sebelum pedoman BAMPEM ini ditetapkan itu bisa dilaksanakan dengan mengacu pada permintaan yang lama. Nah, setelah pedoman BAMPEM ini ditetapkan, maka
dilakukan usulannya itu sudah mengikuti yang baru, namun sampai dengan e-bumper ini siap maka dilakukan secara manual. Nah ini saat ini kita e-bumper insya Allah dalam minggu ini itu sudah bisa kita pergunakan. Nah sehingga kemarin yang sudah diusulkan secara manual itu silahkan nanti dilanjutkan terlebih dahulu, diselesaikan. Nah, namun kami harapkan usulan yang telah diusulkan secara manual nanti tetap di-upload atau dimasukkan melalui e-bumper ini. Kemudian Bapak Ibu ini adalah fungsi dan penugasan utama penyuluh. Yang pertama yaitu penyuluh kami harapkan untuk juga berkoordinasi nanti dengan dinas baik di kabupaten gitu ya, terutama kalau penyuluh lapangan nanti dengan kabupaten terdekat gitu ya. Kemudian nanti yang Kelsi atau Katimker itu juga berkoordinasi dengan dinas kabupaten dan dinas provinsi, kemudian dengan BP provinsi dan juga lingkup eselon 1 terkait dengan kebutuhan usulan kegiatan CPCL. Kemudian kami harapkan juga dapat mengidentifikasi kesiapan CPCL dan pengusulan kegiatan anggaran, dan kemudian juga penyuluh provinsi sesuai dengan wilayah binaan itu nanti bertugas melakukan verifikasi kesiapan kelembagaan petani dan validasi kelengkapan kriteria pada e-bumper. Nah nanti di dalam e-bumper tersebut ketika penyuluh sudah melakukan input usulan di daerah binaannya, maka nanti ada satu tahap verifikasi oleh Kelsi penyuluh provinsi menceklis kelengkapan dokumen. Nah, kemudian baru disampaikan disubmit ke BRMP provinsi untuk verifikasi lanjutan. Nah, kemudian tadi untuk penerima bantuan yang belum terdaftar di bumper, nah ini nanti tetap harus didaftarkan melalui bumper nanti yang oleh penyuluh pertanian, dan kemudian dalam hal nanti penilaian CPCL tidak memenuhi syarat, maka nanti unit eselon 1 mengembalikan usulan berjenjang dari eselon 1 ke BRMP kemudian ke penyuluh untuk diperbaiki. Nanti dalam sistemnya kita bisa mengklik untuk ditolak dengan keterangan apa yang perlu diperbaiki. Kemudian nanti juga kita harapkan penyuluh dapat berperan dalam hal penyaluran barang, melakukan monitoring, kemudian juga memastikan bahwa barang hasil pekerjaan penyaluran barang itu sampai di titik bagi. Kemudian di BRMP provinsi ini dalam fungsi dan penugasan sesuai dengan bantuan pemerintah Pementan tadi melakukan verifikasi usulan dari penyuluh dan kemudian juga dari OPD kabupaten kota provinsi, kemudian berkoordinasi dengan eselon 1 untuk teknis dan eselon 1 teknis dan penyuluh terkait dengan pelaksanaan tata kelola bumper. Kemudian nanti pengajuan CPCL ke eselon 1 dari hasil verifikasi. Nah, kemudian nanti para direktur wilayah ini kita harapkan untuk terus melakukan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan BAMPEM ini lintas kabupaten kota, dan dalam proses pengusulan nah nanti itu melengkapi kriteria atau indikator yang terdapat di dalam juknis di masing-masing eselon 1. Nah, ini kami harapkan nanti para direktur wilayah itu tetap juga melakukan koordinasi dengan dinas untuk memastikan bahwa usulan-usulan CPCL ini sesuai dengan sasaran dan juga sesuai dengan pengembangan di daerah masing-masing. Ini mungkin peran BRMP provinsi gitu ya, verificator dan koordinator. Nah nanti outputnya adalah SK penetapan CPCL dan SPTJM oleh kepala BRMP provinsi atau para direktur wilayah. Ini mungkin Bapak Ibu tadi sudah secara jelas kami sampaikan. Ini adalah rangkumannya. Nah, nanti mungkin bisa dicermati kembali masing-masing tugas penyuluh, dinas, dan BRMP. Kemudian, nah ini adalah tampilan dari e-bumper. Nanti dari Pusdatin bisa menyampaikan langkah-langkah
manual ya, step-step yang diperlukan untuk kita bisa kemudian mengisi di e-Bumper ini. Ya, ini mungkin tadi juga sudah kami sampaikan. Nah, Bapak dan Ibu, ini ada beberapa kegiatan dan jenis bantuan pemerintah di Kementerian Pertanian di TA 2026. Nah, nanti di dalam e-Bumper tersebut, ini mungkin tidak semua jenis bantuan ini akan muncul di layar di opsi menu di pilihan Bapak dan Ibu. Karena nanti teman-teman di Eselon 1 itu sudah membuat rancangan alokasi bantuan pemerintah di masing-masing provinsi dan masing-masing kabupaten. Sehingga nanti ketika kita misalnya di kabupaten Kabupaten Aceh misalnya ya, Aceh Jaya. Nah, ini nanti yang akan keluar opsi pilihan untuk bantuan pemerintahnya itu hanya bantuan pemerintah yang memang sudah dialokasikan di kabupaten tersebut gitu ya. Jadi tidak semua nanti jenis bantuan ini akan muncul di dalam opsi e-Bumper. Nanti akan sesuai dengan alokasi yang ada di provinsi tersebut dan ada alokasi yang ada di kabupaten tersebut. Nah, untuk tanaman pangan ini cukup banyak kegiatannya, mulai dari penetapan standarisasi, ini jenis bantuannya ada berupa sertifikasi produk olahan, kemudian ada surveillance gitu ya, kemudian ada pelaksanaan pengembangan produsen benih tanaman pangan, itu berupa kegiatan mandiri benih tanaman pangan. Nah, mungkin yang terbesar mungkin kalau tanaman pangan ini adalah penyaluran sarana produksi budidaya jagung dan penyaluran produksi budidaya padi. Untuk yang penyaluran sarana produksi ini bentuknya adalah dalam benih. Nah, jadi nanti kalau jenis bantuannya sarana produksi kawasan jagung, maksudnya itu adalah penyaluran benih jagung. Kemudian untuk yang penyaluran sarana produksi padi, nah ini juga terbagi penyaluran ini juga benih berupa benih. Nah, ini benihnya bisa sarana produksi untuk yang cetak sawah 2026 atau kawasan padi yang reguler gitu ya, atau untuk benih untuk optimasi lahan dan atau benih untuk padi gogo, benih untuk optimasi lahan di 2025 dan 2026. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu, jadi nanti bisa dipilih. Kemudian untuk hortikultura ini ada jenis bantuannya juga sarana produksi ini ke dalam bentuk benih gitu ya, baik itu untuk di sana kawasan cabai, bawang merah, bawang putih, durian, dan kemudian juga fasilitasi bantuan pekarangan durian. Peternakan ini ada bantuan ternak babi, kambing atau domba, ayam petelur, kemudian juga layanan pengendalian dan penanggulangan penyakit PMK. Nah, di LIP ini ada bantuan olah lahan, kemudian ada irigasi dalam bentuk dam parit, long storage atau embun, kemudian ada irigasi pepompaan, irigasi pepipaan, cetak sawah, kemudian jalan usaha tani, normalisasi saluran, ada operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier gitu ya. Kemudian juga ada otomasi lahan rawa dan non rawa dan rehabilitasi lahan sawah. Kemudian di perkebunan ini yang cukup banyak juga mulai dari bongkar ratun, kemudian desa mandiri benih komoditas perkebunan, dan kemudian juga yang banyak itu adalah peremajaan tanaman mulai dari jambu mete, kakao, kelapa, kopi, kemudian juga perluasan area kakao, kemudian perluasan tanaman jagung mete. Nah, nanti Bapak dan Ibu mohon ini dapat dicermati kembali di juknis masing-masing Eselon 1 supaya lebih detail lagi deskripsi kegiatannya seperti apa, dan kemudian nanti kebutuhan dokumen data dukung yang diperlukan itu seperti apa gitu. Nah, nanti kami akan meminta juga seluruh Eselon 1 untuk kita melakukan sosialisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing Eselon 1, termasuk nanti data dukung yang diperlukan oleh masing-masing Eselon 1 ini dalam pengusulan CPCL. Nah, ini adalah untuk PSP. Nah, PSP ini terbagi menjadi alsintan prapanen, alsintan pasca panen, kemudian ada bantuan sarana produksi berupa bantuan pestisida untuk cetak sawah, optimasi lahan, dan petanaman padi gugo.
Ya, mungkin, demikian Bapak dan Ibu, terkait dengan, bantuan tata kelola bantuan pemerintah, 2026. Nah, selanjutnya, kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.